Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang, Pak Ahil? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sibuk. Memang kita selalu sibuk di sekolah, tapi Betul. kita harus tetap sehat, enjoy. Sehat. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih di siang ini, Pak Ahil. Ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas nih hari ini? Menyangkut dengan mungkin ada keresahan, permasalahan yang sedang dihadapi Pak Ahil untuk dekat-dekat ini mungkin. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya kan semalam udah nge-WA ke Bapak ya, ingin ngobrol gitu ya di hari ini walaupun lewat Zoom. Jadi yang saya ingin obrolkan di kesibukan ini banyak sebetulnya masalah yang saya hadapi, terutama nih di tugas waka. Ya, di antaranya banyak laporan dari KM ya. Jadi banyak guru yang telat datang ke kelas itu. Padahal kita sudah berikan waktunya di jam 7.30 kita mulai masuk KBM itu. Tapi guru-guru ada yang masuknya jam 8, ada jam 7.45 gitu. Nah, jadi anak-anak merasa kurang nih waktunya untuk KBM. Itu tuh yang bikin resah sekarang ini gitu. Iya. Persis di saya juga. Oh gitu. Nah, sama ya. Memang permasalahan yang memang di sekolah Pak Ahil memang banyak guru ya yang memang seharusnya masuknya jam berapa tadi? 7.30 masuk kelas. Malahan mungkin masuknya malah jam 8 gitu atau jam 8 ya. 8 kurang 5 atau 10 seperti itu Pak Ahil ya? Betul. Oh iya. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita ini, kira-kira nantinya akan bertujuan kemana nih Pak Ahil kira-kira? Ya goalnya pinginnya dengan adanya kegiatan seperti ini ya, coaching ini, dengan ngobrol ke Bapak yang mudah-mudahan nanti ada ide, ada strategi gimana caranya ya guru-guru itu bisa tepat waktu gitu ya masuk kelasnya gitu. Begitu inginnya itu di 100% karena target kurikulum 98% di mutunya itu ya. Di mutu ini ya, pembelajaran ya seperti pembelajaran itu. Betul, jadi 98%. 2%-nya ya untuk yang sakit lah gitu. Iya. Kalau ada yang sakit. Jadi mungkin dari pembicaraan kita hari ini Pak Ahil pengen ada sebuah ide atau strategi dalam pemecahan masalah ini ya. Iya, betul. Gitu. Oke, memang kira-kira nih ya Pak Ahil, kalau dilihat dari keseharian atau itu kira-kira apa yang menjadi mungkin faktor yang mungkin Pak Ahil bisa cermati kenapa guru-guru bisa seperti itu Pak Ahil? Ya. Dari komposisi guru itu perempuannya 60%. Iya. 40%-nya laki-laki. Kalau lihat super mama ini biasanya kan kesibukan di rumah gitu, kemudian harus bekerja. Nah kadang ada kebiasaan ibu-ibu ini begini, ketika ada kaca pasti ngenteng dulu, ketika ada temennya ngobrol dulu gitu. Iya. Kan langsung ke kelas kalau udah bel bunyi itu salah satu tantangannya. Jadi kalau banyak ibu-ibu seperti itu ya. Tapi ya kalau kalau sudah ada dari motivasi dirinya sebetulnya tidak begitu harusnya ya, karena sudah tupoksinya guru itu harus mengajar tepat waktu diantaranya itu. Iya. Kira-kira memang tadi kata Pak Ahil ada hampir 60% guru perempuan dan 40%. Iya. Kira-kira kalau diukur nih dari secara target bahwa dari angka 1 sampai 10 berapa nilai untuk kehadiran guru tepat waktu itu Bu Pak Ahil sekarang? Kira-kira di angka sekarang kayaknya di angka 6 deh, di angka 6. Di angka 6 ya? Iya. Jadi masih di bawah KKM tuh, guru tepat waktu. Hasil laporan dari, karena kita buat aplikasinya. Jadi KM melaporkan ke kita ya guru siapa yang tidak masuk ke kelas itu. Jadi mungkin untuk kondisi sekarang Pak Ahil bisa melihat bahwa kondisi yang tidak tepat waktu masuk itu ada di angka 6 ya. 6. Iya. Mungkin
eh, pengennya berapa Pak Ahil kira-kira Kalau lihat target tadi target goalnya ya di angka 9 9 ya. ya. 9. Karena kalau 10 banyak kegiatan terutama nih yang pejabat nih kayak Kapro, Oh iya, Waka iya, iya. sedikit dipanggil. Jadi rapat kan. Nah, jadi itu untuk 1%-nya ya untuk yang pejabat lah. Ya Iya, iya. sibuk-sibuk. Memang itu mungkin salah satu kendala daripada kurangnya tepat waktu masuk ke kelasnya itu mungkin ya ada Iya. kesibukan dari beberapa manajerial di sekolah mungkin ya seperti itu. Betul, betul. Kira-kira eh, apa sih yang menjadi kemungkinan yang selain tadi ibu-ibu yang suka meluangkan waktu untuk hal-hal yang tadi Pak Ahil sebutkan, ada lagi nggak kira-kira kenapa guru-guru itu tidak bisa masuk kelas, misalkan yang bapak-bapaknya gitu, gimana Pak Ahil? Karena ini yang banyak ibu-ibu sih, karena tadi ya kebiasaan ngerumpi, kebiasaan sarapan. Iya, iya, iya. Nah, jadi harusnya padahal di jam itu anak-anak sudah siap dari jam 7.15 anak sudah sarapan. Sehingga kalau gurunya tepat waktu ya anak juga akan masuk tepat waktu. Nah, Iya, iya, iya. sehingga kalau gurunya tidak tepat waktu ya anak-anaknya juga sama. Ketika jam 7.30 ke kantin. Nah, sehingga cimichingan. Iya, iya, Cimichingan iya, jadinya. iya. Guru udah masuk, siswanya nggak ada, sebagian nggak ada. Iya, iya, Ya, iya. dan Oke. sebaliknya. Nah, itu salah satunya jadi kebiasaan, kemudian ibu-ibu ini tadi ya. Jadi lokasi kantornya ke ruang teori lumayan Iya, cukup iya, jauh iya. juga gitu ya. Karena ada yang jalannya nggak cepat gitu ya. Sehingga harusnya sih berangkatnya dari kantor ke kelas itu ada space waktu, dihitung lah gitu, jangan sampai terlambat. Iya. Jadi ini mah 7.30 tank baru dari kantor berangkat ke kelas gitu. Ya udah, Iya. perjalanannya bisa Jadi makan telat. waktu 15 Iya, menit. betul. Nah, mungkin yang sekarang Pak Ahil bisa mungkin dipikirkan atau ada hal yang mungkin Pak Ahil bisa terawang kira-kira bagaimana bisa mengantisipasi hal tersebut, atau mungkin Pak Ahil punya strategi yang dibayangkan selama ini Pak Ahil, ada nggak pemikiran seperti itu? Idealnya sih jadi ada ruangan mapel gitu. Jadi guru yang standby, siswanya yang datang gitu, Oh yang iya, mengunjungi gitu. Selama ini kan apalagi ruangan teorinya kurang, jadi moving class. Sehingga siswanya ketika pergantian jam telat juga tuh. Tambah gurunya juga dari kelas lain, kelas ini masuknya telat juga, yaitu salah satunya makanya idenya ingin ada ruangan khusus mapel. Jadi namanya misalnya lab PAI, nah gurunya di situ ngumpul, jadi siswanya yang datang. Oh gitu, iya. Itu yang pertama. Itu Yang coba, kedua yang tadi, kedua mungkin ada gimana? ya, yang kedua tadi dari mindset gurunya ya, kalau sudah target, sudah punya pikiran bahwa harus tepat waktu, pasti akan menghitung ya berapa menit perjalanannya ke ruangan yang seperti di jadwal. Nah, itu harusnya seperti itu dihitung. Ya kalau perlu Iya. 5 menit sebelum anak masuk ya udah standby di kelas harusnya gitu. Oh Berarti iya. 7.25 harusnya guru udah standby di kelas. Jadi mindset gurunya, Betul, cara ya. berpikirnya harus lebih disiplin mungkin ya ke sana ya. Disiplin, betul ya. Itu disiplin. Oke. Jadi memang permasalahan seperti ini tidak hanya di Pak Ahil aja sih, di saya juga seperti itu. Ya. Dan dari pembicaraan kita saya juga dapat pelajaran dari apa yang diungkapkan Pak Ahil itu. Memang yang pertama tadi betul Pak Ahil punya ide, katanya kemungkinan bisa saja diselesaikan dalam misalkan guru itu di kelasnya ya, seperti itu ya. Kelasnya betul, ya. Seperti itu. Kalau cukup sih ruangannya. Iya. Terus yang kedua mungkin mindset gurunya harus dirubah sehingga mereka berubah bahwa tanggung jawab mereka itu harus tepat waktu pas di kelasnya, seperti itu ya. Beri contoh. Masa siswanya harus tepat waktu? Oh iya. Gurunya tidak tepat waktu. Harus menjadi teladan kali ya. Malu itu ya, budaya malunya di kita emang menurun lah, jauh gitu ya dibandingkan. Oke Pak Ahil. Nah, yang tadi Pak Ahil bilang ada memang betul sekali, bagus sekali ada suatu pemecahan. Kira-kira yang mana tuh yang bisa di apa ya namanya,
yang diselesaikan terlebih dahulu, apakah yang pertama atau yang kedua kira-kira Pak Ahil tadi? Ya, yang pertama itu ya butuh sarana sih yang banyak gitu ya. Paling yang kedua ini yang mindset ya, guru kita harus ubah ya supaya, karena visi sekolah kita profesional gitu. Bagaimana mau profesional? Gurunya tidak memberi contoh gitu. Itu Iya, iya. jadi akan saya lakukan yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, ya betul. Ya, kedua. Yang kedua. Nah, memang yang pertama memang kita butuh jangka panjang mungkin ya Pak. Panjang, betul. Ya. Yang pertama, yang kedua itu mungkin bisa ditindaklanjuti mungkin ya. Betul. Ya. Terus kira-kira nih apa yang menjadi kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Ahil untuk mewujudkan yang nomor 2 tadi? Bisa membantu di sekolah mungkin. Yang jelas ini peran dari kepala sekolah ya, harus monitoring ya. Kenapa? Karena guru kadang kalau oleh wakanya kurang dianggap gitu ya, tidak simaan. Jadi harus turun kepala sekolah. Siap. Kita pernah punya kepala sekolah yang punya taring gitu ya, sehingga guru itu ada sedikit malu gitu ya, karena kepala sekolahnya langsung ngisi, kalau ada kelas yang kosong diisi kepala sekolahnya. Nah kayak gitu. Nah, jadi pertama paling penting adalah kepala sekolah ya. Yang kedua jelas para wakanya dan kaprok harus memberi contoh gitu ya. Kalau tepat waktu ya sama semua. Jadi tim manajemen memberikan contoh tepat waktu. Nah yang kedua kolaborasinya harus dimulai dari guru, kepala sekolah, waka, kaprok, TU gitu. Itu. Oke, Pak Ahil, walaupun barusan sedikit terganggu tapi sudah didapatkan arahannya bahwa siapa saja yang bisa membantu ya untuk membantu untuk melaksanakan kegiatan yang mana bisa merubah mindset guru-guru yang ada di sekolah. Nah, mungkin Pak Ahil bisa karena begini Pak Ahil, karena waktu kita tidak banyak nih ya. Jadi ini pembicaraan singkat. Jadi kira-kira nih apa yang didapat hari ini dari awal sampai akhir ini, mungkin Pak Ahil bisa terangkan apa yang kita dapat hari ini. Silahkan. Ya alhamdulillah, tadi kan permasalahan yang saya bingung itu ya sebagaimana nih. Nah ternyata sekarang udah ada gambaran ya langkah-langkahnya. Ternyata tadi ada 2 rencana yang akan saya jalankan. Mudah-mudahan ini menjadi masalah dan solusi yang tepat untuk masalah ini. Ini ini dapatnya. Oke Pak Ahil, terima kasih atas kesempatannya pada momen pembicaraan kita ini. Saya juga dapat ilmu nih dari Pak Ahil bahwa apa ya, memang permasalahan itu tidak hanya di sekolah Pak Ahil, tapi di sekolah saya juga mungkin itu bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Ahil atas kesempatannya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahil. Alhamdulillah sehat. Gimana bulu tangkisnya, masih main nggak nih? Aduh, malu banget saya ditanya gitu. Olahraga penting nih. Oke, mungkin mudah-mudahan nanti bisa saya menyempatkan diri, Pak Ahil. Baik. Ya terima kasih Pak Sofyan sudah bisa kita ketemu nih walaupun di Zoom ya. Kita kan semalaman WA ingin ngobrol. Hari ini kita coba dengan coaching ini ya, durasi kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan Pak Sofyan, ini ruangannya rahasia Pak, tidak ada orang lain yang tahu. Jadi kita akan mencoba ngobrol. Silakan keluarkan apa yang akan kita apa aja yang akan diobrolkan. Oke. Sebenarnya permasalahannya bisa disebut sederhana, bisa juga sebut ini aja, karena ini menyangkut pribadi saya juga sih Pak Ahil ini. Saya juga baru bilang sekarang, saya bingung kemarin tuh mau ngomong apa. Gitu. Oke, gimana? Terus saya tuh begini, kalau kan jadi waka itu banyak yang harus dikerjakan ya, seperti itu. Pas saya mau mengajar nih, misalkan pas saya mau mengajar, ada kegiatan rapat dan sebagainya, atau tidak hanya rapat, atau apa ya? Misalkan ada tamu biasanya ya. Ada tamu seperti itu, ngedadak seperti itu. Kemudian jadi juga
Kalau kita misalkan lagi mengerjakan sesuatu nih, terus ada dadakan, jadi saya suka ngelupain tugas saya sebenarnya. Padahal saya tuh punya Oh tugas gitu. gitu. Itu yang selalu menjadi apa ya? Saya mah tidak harus, saya tuh pengen fokus gitu ya. Iya, Tapi betul ya. tapi saya tidak bisa gitu. Seperti itu Pak Hil. Masalah saya sih sebenarnya. Betul, betul ya. Jadi permasalahannya dari tupoksi seorang waka dan resiko ya, karena ada tugas tambahan guru menjadi waka, Nah, itu gitu. seperti itu ya permasalahannya. Baik, kira-kira dari obrolan ini kurang 15 menit, tujuan apa sih yang ingin dapat dari percakapan? Mungkin saya ingin dari percakapan ini, saya teh kalau misalkan menyelesaikan sesuatu nih, terus yang saya harus kerjakan menjadi utama gitu ya. Saya bisa fokus walaupun ada yang mendadak gitu, yang mendadak, ada misalkan ada tamu atau ada Zoom mendadak, dan tapi saya tidak melupakannya gitu Pak Ahil. Jadi nggak sampai jadi PR dan mudah-mudahan ada solusinya dari pembicaraan itu. Jadi saya pengen bahwa mungkin bisa apa ya, bisa menyeimbangkan atau apalah seperti itu Pak Ahil. Baik, jadi harus fokus dan menyeimbangkan ya. Oke, kita coba kita gali. Mudah-mudahan akhir dari percakapan ini nanti ada solusi bagaimana menyeimbangkannya, bagaimana cara fokusnya ya. Iya. Oke, baik, sebelum lanjut, kira-kira perasaan sekarang seperti apa sih? Kalau angka 1 sampai 10, perasaannya seperti apa sekarang? Jadi perasaan angka saya 1 sampai 10 ya. Iya. Angka berapa? Jadi perasaan saya misalkan kalau saya mendapat, ya karena kondisi itu selalu ada Pak Ahil, jadi perasaannya itu jadi mungkin ada di angka 5 ya, selalu was-was, kadang tenang, kadang was-was, kadang takut. Takut ada kondisi seperti itu, karena kalau kondisi seperti itu saya hadapi, pasti kerjaannya numpuk lagi untuk besok lagi gitu, malah dikerjain besok, malah dikerjain waktu libur gitu, seperti itu. Betul, mungkin ya, mengganggu jadinya ya waktu libur. Jadi nah itu yang saya rasakan saat mungkin diambil kalau dari 1 sampai 10, perasaan saya di posisi 5, masih 5 kayaknya Pak Ahil. Masih 5 ya. Baik. Ya, kita akan coba naikkan nih, jangan di 5 ya misalnya. Nah, Pak, kita baru seorang waka seperti itu ya. Bagaimana kita bayangkan seorang presiden, seorang kepala sekolah. Iya. Nah, tapi mereka mampu, mereka bisa gitu. Berarti ada ilmunya, gitu ada ilmunya. Nah, kira-kira selain yang dirasakan tadi, ya, pernah nggak gitu ya ketika menjabat tadi tidak fokus, kemudian ingin menyeimbangkan. Nah, yang tidak fokusnya itu seperti apa? Pernah kasusnya? Jadi kayak gini, misalkan saya sedang mengajar gitu ya, mengajar gitu ya. Terus saya harus menerima tamu Pak Ahil gitu ya, yang sering saya lakukan. Setelah, jadi harusnya saya juga bisa memberikan langkah-langkah. Mungkin kalau saya ada tamu, saya harus bagaimana gitu saat mengajar itu, jangan sampai ditinggalkan. Yang saya rasakan seperti itu. Kemudian kalaupun saya sedang rapat gitu ya, sedang rapat, terus saya apa ya, ada dari tamu mungkin harus, jadi rapatnya tidak selesai seperti itu karena saya pimpin rapatnya misalnya seperti itu. Jadi mungkin itu hal-hal yang saya rasakan gitu. Yang saya rasakan karena saya harusnya fokus juga kedua-duanya, walaupun saya bisa ngedadak acara, tapi saya juga bisa fokus, jangan melupakan acara inti saya, misal kalau ngajar atau rapat gitu, seperti itu sih Pak Ahil. Oke. Jadi tidak fokusnya itu berarti multitasking ya, multi pekerjaan. Ngajar, ada tamu. Iya, itu yang saya rasakan. Harus ngajar dan sebaliknya. Iya, betul. Itulah karena resiko sebagai pejabat ya. Jadi harus multi kerjaan. Iya. Tapi pernah nggak ada membentuk tim gitu ya untuk tadi pekerjaan seorang waka gitu? Iya. Mungkin betul Pak Ahil. Mungkin itu akan mungkin bagian daripada ide mungkin ya, ide untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Saya harus ada tim dan saya harus bisa membagi dan komunikasi, kemudian juga mungkin
bisa mencatat kali ya. Harus ada catatan mungkin ya, supaya kita tidak melupakan apa yang menjadi tugas utama kita. Seperti itulah mungkin, Pak Hayil. Baik, dari yang saya dengar, dengan membentuk tim, menurut Bapak itu berarti itu salah satu ide ya untuk supaya bisa fokus dan bisa tugasnya terlaksana. Jika ngajar terlaksana, ya ketika tugas waktu terlaksana. Nah, kira-kira apa lagi nih ide-idenya? Tadi kan baru satu ya, ada tim. Betul. Bisa ditambahkan lagi kira-kira apa? Mungkin begini Pak Hayil. Mungkin kalau saya mendapatkan hal tersebut ngedadak gitu ya, posisi saya harus tenang dulu Pak Hayil. Saya tenang dulu, kalau gurung gusuh lupain ini. Padahal kita kalau tenang, oh kita ada tugas ini dan kita juga harus mendadak harus melaksanakan ini misalkan. Kalau tenang kayaknya saya bisa mungkin Pak Hayil. Tenang jiwanya, terus kemudian saya juga menyiapkan catatan. Bisa di laptop mungkin, takutnya saya lupa, mungkin nanti saya catat atau di HP lah, di catatan HP. Oh jadi saya tahu bahwa saya walaupun saya ketemu tamu, tapi saya punya tugas utama juga yang harus diselesaikan hari itu, gitu maksudnya. Sehingga saya tidak meninggalkan tugas utama saya, tidak jadi PR gitu maksudnya. Kemungkinan itu mungkin yang saya pikirkan untuk sementara. Bagus tuh ide-idenya. Jadi kalau kita list lagi, jadi satu harus bentuk tim ya. Ya betul itu ya. Kolaborasinya ya. Yang kedua tadi betul harus ada sikap tenang ya. Iya. Kalau udah tenang, mindfulness kayaknya Pak Hayil. Mindfulness ya. Iya. Yang ketiga ada sekretaris catatan tadi ya. Siap betul. Mengingatkan. Harus ada yang benar ya. Ada catatan yang mengingatkan itu ya. Nah bukan kira-kira ya. Jadi tadi dari 3 tadi ya langkahnya, idenya untuk mengatasi masalah supaya fokus, supaya yang lain bisa terkerjakan juga ya. Dari 3 itu mana yang akan dikerjakan lebih dulu nih? Mungkin menurut saya yang lebih enak, yang lebih mudah untuk dilakukan, yang lebih dekat adalah saya membuat catatan dulu Pak Hayil. Catatan, jadi kalau setiap saya kegiatan apa-apa ngedadak, jadi saya harus mencatat apa-apa saja yang walaupun saya tinggal, tapi saya harus dilaksanakan hari itu gitu. Jadi saya catat dulu. Mungkin itu saat saya mengerjakan hal-hal yang mendadak gitu, saya tetap masih melihat catatannya. Kadang saya enggak mencatat. Mungkin itu Pak Hayil yang saya lakukan yang paling dekat dari itu mungkin Pak Hayil. Bagus tuh, jadi catatan ya, karena tadi dari banyak kerjaan kalau nggak tercatat akhirnya ya semua nggak kekerjakan ya. Iya betul. Bagus idenya ya. Nah yang berikutnya tadi sudah ide-idenya udah bagus, ada 3 ya. Jadi yang pertama akan dilaksanakan adalah membuat catatan. Nah kira-kira lagi nih, untuk mendukung semua itu siapa yang membantu? Siapa yang mengerjakan? Apa kolaborasinya dengan siapa? Saya pikir karena saya ada tim juga dalam pelaksanaan program misalkan dan seperti itu, saya akan dibantu oleh mungkin staf saya. Staf saya akan selalu dihubungi sama saya bahwa beliau harus mengingatkan apa-apa saja yang seharusnya saya kerjakan gitu. Sehingga kalaupun saya ada tamu gitu, kalaupun ada saya kegiatan ke KCD, tapi saya selalu diingatkan walaupun saya punya catatan, tapi teman saya mungkin bisa mengingatkannya. Staf saya kalau misalkan bagian tentang pembelajaran oleh kasih pembelajaran, kalau bagian misalkan berkaitan dengan penilaian atau supervisi, nanti bagiannya akan dituliskan seperti itu. Mungkin ini berkaitan dengan tadi ya, kita harus punya tim yang solid, berkomunikasi yang kuat itu. Pak Hayil mungkin itu yang bisa ngebantu saya dalam hal-hal yang mengerjakan saya gitu. Alhamdulillah ternyata mudah-mudahan ide-ide tadi ya dilaksanakan ya. Siap Pak Hayil. Aduh ya alhamdulillah. Dan pastilah setiap masalah selalu ada solusi ya. Tadi betul ya, dengan tenang itu akan muncul tuh ide-idenya. Iya. Jadi tidak gurung-gusu enggak kesana kesini ya, benar-benar. Dan gurung-gusu salah satunya yang memang bisikan seton itu.
Makanya harus tenang. Harus tenang soalnya itu ada idenya ya, ada Iya. malaikatnya gitu. Aduh, hatur nuhun pisan Pak Ahil ini. Iya, Pembicaraan kita nih benar jadi kegali sekarang saya. di akhir coaching kita, perasaannya sudah di angka berapa sekarang? Ya, alhamdulillah Pak Ahil mungkin sekarang sudah merasa di angka 8 lah, saya sebut 8 ya, karena saya ada kepercayaan diri dalam hal melaksanakan tugas nantinya. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada solusi-solusi yang udah muncul dari hasil pembicaraan kita. Jadi perasaan saya ini di angka 8 sekarang, alhamdulillah. Baik, kira-kira kapan nih waktunya akan dilaksanakan? Ya, insya Allah mungkin karena di dekat ini saya nanti ada berkaitan dengan acara Pak Ahil. Udah ada direncanakan nih tanggal 11 ada job fair kayak gitu. Kalaupun nanti pas pelaksanaan job fair itu ada tamu atau saya juga ada, mungkin saya akan bikin catatan waktu itu nanti. Terus saya juga harus bersikap tenang seperti itu ya. Betul. Tadi itu ya. Dan juga insya Allah saya akan berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan staf saya biar tidak acak-acakan hasilnya nanti gitu. Seperti itu sih Pak Ahil. Nanti mungkin seminggu ke depan saya mulai karena kegiatan ada banyak di minggu depan Pak Ahil. Alhamdulillah ya, jadi sudah lega, sudah di angka 8. Iya. Ya, nanti saya minta laporannya nih, mudah-mudahan ada progresnya, ada hasilnya, sehingga saya juga nanti akan saya coba gitu apa yang tadi ide-idenya karena permasalahannya sama juga ya, juga gitu di sekolah kami seperti itu. Nah, baik Pak Sofyan, alhamdulillah waktunya untuk coaching kali ini sudah cukup. Alhamdulillah tadi Pak Ahil. Sudah kita dapatkan ide-idenya dari permasalahan yang Pak Sofyan kemukakan ya, yang kita bicarakan dari tadi ya. Semoga apa yang kita bahas ya dan apa kita rencanakan itu mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga kita diberi kelancaran ya dan tetap enjoy, tetap sehat ya. Mindfulness ya. Betul, mindfulness ya. Nah, sekali lagi kalau ada masalah atau yang ingin kita bicarakan jangan sungkan. Saya ada 24 jam, Mbak. Kita kan tetanggaan. Ya. Hatur nuhun pisan. PA saja. Dan kalau mau ketemu ya kita tinggal melangkah berapa langkah kita sekolah. Walaupun kita berdekatan, tapi tetap kan kegiatan kita banyak ya sebagai wakil. Gitu. Betul Pak Ahil. Itu saja di akhir. Sekali lagi terima kasih Pak Sofyan sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah ngobrol dan sudah lega kan sekarang ya? Alhamdulillah Pak Ahil. Siap. Alhamdulillah. Baik, kita tutup saja ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.